Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita memasuki pelajaran yang ketiga, yaitu Aku Anak Soleh. Namun sebelum masuk ke pembelajarannya, Ibu Guru bacakan dulu tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu bersikap dan berperilaku jujur, amanah, hormat, santun kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bersikap santun dan menghargai teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mencontohkan sikap santun dan menghargai sesama sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, ada suatu kisah yang berjudul Gadis yang Jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya pergi untuk berkeliling kota Makkah untuk melihat kehidupan rakyatnya lebih dekat. Sampai di pinggiran kota Makkah, beliau tertarik untuk menghampiri gubuk kecil yang berada di sana. Lalu beliau mendengarkan percakapan antara ibu dan anak gadisnya. Lalu berkata ibu itu kepada anak gadisnya, "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh ibu itu kepada anak gadisnya. Lalu dengan tersenyum anak gadis itu menghibur ibunya. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang Allah titipkan kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita bisa mengeluarkan susu lebih banyak lagi." Lalu sang ibu kembali menjawab, "Namun aku khawatir anakku, kalau pelanggan kita tidak membeli susu kambing kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu ini kita campur dengan air supaya kelihatan lebih banyak?" Bagaimana Khalifah Umar bisa tahu? Saat ini Khalifah Umar sedang tidur pulas di istana megah tanpa mengalami kesulitan seperti kita, Nak, jawab ibu itu kepada anaknya. "Ibu, memang Khalifah Umar tidak mengetahui apa yang kita bicarakan sekarang. Namun Allah Maha mengetahui setiap gerak-gerik makhluknya." Dan dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Dan keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan pengawal untuk menjemput gadis itu bersama ibunya. Beliau berniat menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa ta'ala senang kepada orang yang jujur, yaitu orang yang tulus dan lurus hatinya. Misalnya, anak yang tidak mencontek ketika ujian, lalu jujur ketika menggunakan uang, misalnya mengembalikan uang sisa belanja ibu kita atau orang yang menyuruh kita. Dan juga lagi misalnya jujur ketika ditanya guru. Kalian pernah kan ditanya ibu guru, "Anak-anak, apakah tadi malam kalian belajar?" Nah, jika kalian tidak belajar, jawablah dengan jujur kalau kalian tidak belajar tadi malam. Baik anak-anak, Allah saja sangat menyukai sifat jujur pada seorang manusia. Kira-kira apa saja sih keuntungan dari kita bersikap jujur? Iya,
Yang pertama, kita akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan dipercaya semua orang. Dan yang ketiga, kita akan disayang orang tua kita. Dan yang keempat, kita akan disukai oleh banyak teman. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tidak jujur atau bohong, kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dibenci oleh semua orang. Maka dari itu, kita harus selalu menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pelajaran 2, yaitu amanah. Anak-anak, sejak usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW sudah pergi berdagang ke negeri Syam bersama dengan pamannya. Dalam berdagang, Nabi Muhammad selalu menerapkan sikap amanah yang artinya dapat dipercaya atau terpercaya. Nah, barang dagangan yang dititipkan kepada beliau selalu dijaga dengan baik oleh beliau. Mengingat sifatnya itu, beliau mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya atau terpercaya. Nah anak-anak, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani dan mencontoh perilakunya, seperti rajin belajar, mengerjakan tugas, menjaga nama baik orang tua, dan menjaga nama baik guru dan sekolah. Lalu apa saja sih ciri-ciri amanah itu? Atau ciri-ciri orang yang amanah? Ya, yang pertama, jika dia berkata, dia jujur. Jika dia berjanji, dia menepati. Dan jika dia dipercaya, dia bertanggung jawab. Baik anak-anak, pelajaran kita yang ketiga yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak, ayah dan ibu kita telah berjasa mengasuh dan memelihara kita sejak kita masih kecil. Jadi kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua itu perintah Allah anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya telah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah anak-anak, beberapa contoh anak yang patuh kepada orang tua yaitu patuh dan taat bila dinasihati. Yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Dan yang ketiga, membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuannya. Dan yang keempat, berdoa untuk orang tua kita. Gimana sih doa untuk orang tua kita? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, baik ibu dan bapakku. Kasihanilah keduanya seperti mereka mengasihiku dan menyayangiku di waktu kecil. Anak-anak, Nabi SAW bersabda bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Berani kepada ibu bapak termasuk ke dalam dosa yang besar, dan kita termasuk anak yang durhaka dan dimurkai oleh Allah, seperti bertutur kata yang kasar kepada ibu dan bapak, tidak menuruti perintah orang tua dan selalu membangkang. Yang ketiga, kita menyakiti hatinya. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat seperti itu. Nah, selain kepada ayah dan ibu,
kita juga diwajibkan hormat kepada sesama anggota keluarga. Misalnya hormat kepada kakak kita dan sayang kepada adik kita. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita selanjutnya, yaitu hormat dan patuh kepada guru. Siapa sih guru itu? Iya, guru adalah orang yang mengajar dan mendidik kita di lingkungan sekolah. Guru di dalam bahasa Arab itu artinya ustadz atau ustazah. Menghormati guru termasuk ke dalam akhlakul karimah. Dengan jasa guru, kita itu bisa menulis, membaca, menghitung, dan juga mengaji. Lalu, bagaimanakah cara kita menghormati guru? Ya, yang pertama saat bertemu guru kita mengucapkan salam atau menyapa. Yang kedua, saat guru memberikan tugas atau PR, hendaknya kita segera mengerjakan dan tidak menunda-nundanya. Yang ketiga, saat guru menerangkan pelajaran, hendaknya kalian mendengarkan dengan baik. Yang keempat, jika dinasihati guru, hendaknya didengarkan dan diikuti. Dan yang kelima, berbicara yang sopan, santun, dan tidak memotong pembicaraan guru. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita yang terakhir, yaitu santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi atau baik budinya, tingkah lakunya, sabar, tenang, dan sopan. Santun juga berarti penuh rasa belas kasih dan suka menolong. Menghargai itu berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Saling menghargai adalah sikap toleransi sesama umat manusia. Menerima perbedaan di antara setiap manusia sebagai hal wajar dan tidak melanggar hak asasi manusia. Lalu apa saja ya ciri-ciri orang yang santun? Iya, yang pertama dia sabar, yang kedua dia tenang, yang ketiga dia sopan santun, yang keempat dia suka menolong, dan yang kelima dia penuh dengan belas dan kasih. Apakah kalian termasuk orang yang santun? Jika belum, semoga kita bisa segera menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa saja contoh sikap santun dan menghargai teman? Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman atau sesama kita. Yang kedua, berbicara yang baik dan sopan, tidak berbicara yang jelek. Yang ketiga, peduli terhadap teman dan suka menolongnya ketika teman membutuhkan bantuan dari kita. Yang keempat, berteman tanpa pilih kasih, tidak boleh membeda-bedakan teman, semuanya sama. Yang kelima, tidak mencela atau mengejek teman kita, tidak boleh ya anak-anak. Yang keenam, rendah hati dan tidak boleh sombong. Yang ketujuh, kalian harus minta maaf ketika salah kepada teman kalian. Yang kedelapan, mengucapkan terima kasih ketika telah dibantu oleh teman kita. Yang kesembilan, tidak mengambil milik teman kita. Nah anak-anak, dari contoh perilaku anak soleh yang sudah kita pelajari hari ini, marilah kita belajar tepuk anak soleh. Ibu guru beri contoh dulu anak-anak, nanti kalian ikuti ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik anak-anak, apakah kalian sudah bisa tepuk anak soleh? Kalau belum bisa, kalian bisa mengulanginya beberapa kali di rumah sampai kalian bisa. Nah anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, berikut rangkuman materi yang kita pelajari hari ini. Silahkan dibaca, kalau perlu dicatat di buku tulis kalian masing-masing. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai.
Semoga kita semua oleh Allah dijadikan anak yang soleh dan senantiasa dapat mengikuti dan mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini barokah dan bermanfaat tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.